Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Kelihatan ya guys ya. Em, jadi hari ini tanggal 15 Juli 2023 dan sudah setahun ketika gua membuat video ini nih guys. Ini video gua di video ini gua mengatakan bahwa IHSG 2023 suram. Ini strateginya, gue mengatakan hal ini ya. Salah satu strategi yang gue sampaikan di video ini adalah cobalah lu membeli saham-saham yang high dividend, yang membagikan dividen jumbo. Dan kalau misalkan lu sudah membeli saham-saham yang high dividend sejak tahun 2023 awal, dan lu sudah mendapatkan dividennya, walaupun IHSG-nya tidak kemana-mana, seharusnya aset atau total portofolio lu di saham tetap bertumbuh. Itu guys, itu hanya salah satu strategi saja. Karena kalau misalkan lu membeli saham high dividend, entah nanti sahamnya naik lu taking profit, atau nanti sahamnya naik lu mengambil dividennya gitu. Kayak kemarin PTBA kan baru cair tuh tanggal 14 Juli ya. Ya bagus gitu loh. Lu dapat dapat dana gitu, kayak dapat duit atau gajian gitu kan, apalagi yang megang dengan jumlah besar. Nah, dan memang betul IHSG ya sampai sekarang di sini-sini aja. Banyak faktornya guys. Faktornya apa? Ini kita ngobrol ini guys ya. Kita ngobrol ngalur ngidul aja soal saham. Nanti juga ada beberapa pertanyaan yang muncul di YouTube. Ini udah kerekam kan ya? Nah, kita sedikit review. Ini sudah berjalan 7 bulan dan IHSG tidak kemana-mana. Kenapa IHSG tidak kemana-mana? Dan kenapa gue sangat yakin di tahun 2023 awal IHSG tidak akan kemana-mana? Pertama, komoditas. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sumber daya alamnya kaya. Dan 2022 itu bumi komoditas. Indonesia dapat duit banyak. Tapi sejak 2022 akhir ya, sejak 2022 akhir ada penurunan harga-harga komoditas sehingga mempengaruhi kinerja dari saham-saham komoditas, sawit, batu bara, nikel gitu ya, dan sebagainya. Alhasil, karena kinerjanya turun, sahamnya pun jadi ikut turun. Yang market cap-nya gede-gede gitu ya, UNTR, Adro, itu lu tahu sendiri bisa waktu itu sampai berapa puluh, bahkan sampai 100 triliun itu Adro ya. Bayan gitu ya, sampai stock split dia dan market cap-nya mencapai 600 triliun. Karena komoditasnya sudah turun, harga saham-sahamnya pun turun mengikuti kinerja dari perusahaannya. Walaupun belum jelek sih, masih layak untuk dikoleksi lah. Karena gue pernah bahas. Nah, itu alasan pertama gue yakin kenapa IHSG di tahun 2023 itu nggak akan kemana-mana. Belum ada momentum yang bisa membuat bangkit lagi dan terbang tinggi gitu loh. Yang kedua adalah banyak perusahaan IPO. Banyak perusahaan IPO. Sebenarnya kalau banyak perusahaan IPO itu nggak masalah guys, bagus-bagus aja gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang IPO market cap-nya besar-besar, kemudian harganya malah kinerjanya nggak terlalu bagus, malah ada yang rugi, udah market cap-nya besar, harganya kinerjanya rugi lagi, sahamnya turun pula ya sudah, nggak bisa. Itu yang membuat gue yakin kenapa ini ya. Jadi poin kedua, banyak perusahaan IPO walau kinerjanya belum bagus gitu ya. Itu yang membuat gue yakin kenapa di tahun 2023 kita jangan berharap IHSG naik tinggi gitu, tapi kita coba menyiapkan strategi lain. Nah ini di video ini gue menyampaikan bahwa ini salah satunya adalah koleksi saham-saham high dividend, dan gue menyampaikan saham-saham apa saja yang ada di sini gitu ya. Nah sekarang sudah 2023 pertengahan bulan Juli ya kan. Kemudian ada yang bertanya begini. Nih pertanyaannya begini kira-kira nih Bang. Bagaimana lu mengetahui kapan gini ya, kapan masuk suatu saham ya kan? Kapan nih mulai koleksi saham A, mulai koleksi saham B gitu ya. Sehingga lu bisa cuan. Nah, ada beberapa saham yang memang gue sudah koleksi dan memang sudah cuan, walaupun ada juga yang rugi, lu juga pasti begitu ya. Kira-kira pertanyaannya begini Bang, bagaimana lu mengetahui kapan sebuah saham, kapan harus masuk ke sebuah saham? Nah sekarang begini guys, gue langsung menjawab begini, kita harus lihat aja berita, banyak-banyak baca berita. Nah
Belakangan ini, beberapa hari lalu, kita sudah mendapatkan data rilis informasi inflasi di US. Ya kan? Inflasi di US ini kalau baca berita nih guys, menangis mereka yang berpesta pora dan menangis karena inflasi AS, pasar merespon rendahnya inflasi AS, pasar saham menggeliat gitu ya. Kalau kita lihat memang inflasi US ini sudah di angka yang cukup rendah, yakni di angka di bawah 3 gitu. Hanya saja ya, pertanyaannya kan, lah terus dampaknya apa nih buat kita gitu kan? Dampaknya apa nih? Nah, ada beberapa saham yang diuntungkan dari turunnya inflasi di US. Mari kita coba runut. Ini kita ngobrol santai aja guys, karena di hari Sabtu nih guys, tanggal 15 Juli. Kita ngobrol ngalur ngidul. Nah, inflasi di US, kita coba runut apa yang terjadi di tahun 2020-2019 ya. Waktu itu adalah pandemi. Orang banyak di rumah, banyak tidak bekerja. Kemudian US cetak dolar, ya kan? Cetak USD. Alhasil, ketika US mencetak banyak USD, orang-orang punya banyak duit. Orang-orang punya banyak uang, ya kan? Lu ingat nggak guys, waktu tahun 2021, banyak saham-saham yang naik tinggi di Indonesia, kemudian Bitcoin, tahu Bitcoin? Bitcoin, kemudian Ethereum, OMG, kemudian gue juga ngobrol sama teman gue yang pemain Bitcoin gitu ya. Kemudian gue di tahun 2021 itu lucunya gue juga melakukan verifikasi dan gue coba beli OMG sama Ethereum kalau gue nggak salah. Itu Bitcoin harganya sudah hampir mencapai, dia pokoknya udah naik tinggi gitu, gue lupa harganya berapa. Tapi di tahun 2021 lu boleh lihat datanya, itu Bitcoin harganya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, itu di tahun 2021 ketika US sudah mencetak dolar, orang banyak punya dolar, banyak punya uang ya guys ya. Si orang-orang ini duitnya masuk ke saham, masuk ke Bitcoin. Udah begitu mereka nggak bekerja kan, banyak yang WFH. Nah, masuk ke sini karena banyak perputaran uang di sini nih. Kemudian guys ya, kemudian setelah si inflasinya ini tinggi kan tiba-tiba nih, karena duit dicetak oleh US, orang banyak yang masuk ke saham sehingga saham valuasinya banyak yang gede, kemudian banyak yang masuk ke Bitcoin gitu ya, banyak yang masuk ke kripto gitu ya namanya. Nah, maka terjadilah inflasi. Karena orang banyak punya duit, maka ada kenaikan harga-harga barang baku, harga-harga komoditas. Nah, jadi secara kasar gambarannya alurnya begini, pandemi, US cetak dolar, orang-orang punya banyak uang, duitnya masuk ke saham, masuk ke Bitcoin dan lain-lain guys ya, gak cuma dua ini ya. Orang jadi punya banyak duit gitulah ya. Akibatnya terjadilah inflasi di US. Inflasinya tinggi. Inflasi tinggi menyebabkan apa? Kenaikan bahan baku. Kenaikan bahan bakar. Kenaikan apalagi? Gas, minyak, dan sebagainya. Intinya adalah kenaikan barang-barang yang bisa membuat banyak perusahaan beban operasionalnya meningkat. Jadi karena orang punya banyak duit, alhasil kan jadi terjadi inflasi ya. Inflasinya sampai 8% gitu di US ya. Di US gitu. Akibatnya sih masih beberapa bulan setelahnya. Alhasil, banyak komoditas barang-barang yang meningkat. Dan diperparah dengan adanya perang Ukraina sama si Rusia. Tapi terlepas dari perang Ukraina atau Rusia tidak terjadi gitu ya, akan terjadi juga yang namanya kenaikan bahan bakar, kenaikan gas, minyak, dan sebagainya. Sehingga beban-beban dari perusahaan juga meningkat. Kayak begitu. Intinya, terjadilah inflasi di US. Beban operasional meningkat, pendapatannya belum meningkat karena masih adanya pandemi, masih ada imbas dari pandemi karena masih di tahun 2021-2022. Yang terjadi adalah pengurangan karyawan. Ya dong, bener nggak? Pengurangan karyawan, PHK, layoff, ya kan? Kemudian ya putus kontrak gitu ya. Gue punya saudara yang sedang S3 di US gitu ya. Gue menanyakan memang betul
harga minyak, harga bahan bakar di sana memang sempat melonjak tinggi walaupun sudah kembali berangsur turun. Tapi memang sempat terjadi lonjakan yang tinggi, kemudian mencari kerja susah, banyak pengangguran karena pengurangan karyawan, PHK, putus kontrak dan sebagainya dan sebagainya. Alhasil, ya, banyak orang tidak bekerja guys di sini. Banyak orang tidak bekerja, banyak pengangguran. Nah, kita perlu tahu guys bahwa adanya inflasi di US ya, kemudian kenaikan dari barang-barang komoditas, kemudian bahan bakar dan sebagainya. Ini menguntungkan beberapa perusahaan. Salah satunya perusahaan apa? Ya perusahaan batu bara, perusahaan-perusahaan komoditas. Kalau perusahaan komoditasnya naik, maka yang diuntungkan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang membawa komoditas. Perusahaan-perusahaan yang merupakan jasa kontraktor tambang. Makanya kalau lu lihat di fase ini guys ya, banyak ada kenaikan inflasi, kemudian harga komoditas naik, saham-saham komoditas itu naiknya tinggi, kinerjanya tinggi-tinggi. Saham-saham supportingnya, PPMA, kemudian saham-saham seperti UNTR itu naik tinggi, kinerjanya juga naik. Jadi bukan harga saham dari perusahaan komoditas saja yang tinggi, tapi perusahaan supportingnya yang berkaitan langsung juga naik tinggi di sektor sawit gitu ya. PBSA tahu, kontraktor sawit itu kan bukan kontraktor sawit sih, tapi kontraktor, dia perusahaan, dia segmennya memang dia kontraktor, tapi kontraktor perusahaan, salah satunya perusahaan sawit. Ya dia untungnya gede juga PBSA. Nah, sekarang pengurangan karyawan sudah terjadi, inflasi di US sudah rendah, PHK dan putus kontrak sudah tidak berlangsung. Karena inflasinya juga sudah rendah toh. Beban operasional dari banyak perusahaan bisa jadi akan menurun. Ya, harga-harga barang dan harga-harga komoditas, harga-harga minyak, gas, kemudian untuk pengiriman dan distribusi truk itu kan menggunakan minyak. Truk, kemudian distribusi barang-barang gitu ya pakai kontainer. Itu kan pada saat di jalur daratnya menggunakan kendaraan darat gitu loh. Dan itu menggunakan minyak. Nah, kalau sudah tidak tinggi lagi beban operasional dari sebuah perusahaan, itu juga tidak akan tinggi seharusnya. Dan kalau misalkan memang sudah seperti itu, inflasi US-nya sudah turun, maka perusahaan akan mulai meng-hire lagi, akan mulai mempekerjakan orang-orang. Ya, perusahaan akan mulai apa lagi? Akan mulai ekspansi, ya kan? Jadi perusahaan ini udah mulai melakukan langkah di sini guys. Di fase ini perusahaan ini sudah melakukan fase-fase ekspansi, kemudian narik orang lagi untuk bekerja lagi, kemudian coba lihat perusahaan-perusahaan di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Kayak INKP, dia kan bangun pabrik, kemudian kayak pembangunan udah berjalan di mana-mana, kemudian kayak PMMP, tahu saham PMMP, dia katanya juga sudah mulai beli cold storage gitu ya. Kemudian ada perusahaan yang menambah armadanya setelah right issue. Jadi di tahun 2023 ini ya perusahaan sudah mulai ekspansi lagi, sudah mulai hire lagi karyawan-karyawan. Akibatnya apa? Orang-orang sudah mulai bekerja kembali. Lu ingat di tahun pandemi waktu lagi di sini nih, orang-orang di US gitu ya, atau di sekitar kita lah, nggak usah jauh-jauh ke US. Waktu pandemi orang-orang banyak yang tidak bekerja. Bahkan untuk mencari pekerjaan saja sulit. Nah, karena perusahaan tuh banyak yang hati-hati guys. Ekonomi ini gimana? Kemudian inflasinya bagaimana? Kalau inflasi tinggi ya nanti kita dari beban operasional tinggi, kemudian kita juga harus gaji karyawan. Sulit lah kitanya gitu. Makanya ngerem semua dulu. Pada fase pandemi itu banyak perusahaan ngerem. Santai dulu, ngopi dulu lah. Kita lihat dulu perkembangannya. Nah, kalau sekarang sudah bagus, orang-orang akan mulai bekerja kembali. Perusahaan akan mempekerjakan orang-orang lagi. Kemudian setelah orang-orang sudah mulai bekerja kembali, apa? Orang-orang akan punya duit lagi. Nah, orang-orang akan punya duit lagi guys, karena udah bekerja. Walaupun mungkin belum jadi pegawai tetap gitu ya, masih di
harian lepas atau sebagainya. Tapi setidaknya sudah tidak banyak pengangguran. Angka pengangguran itu sudah mulai menurun. Seharusnya seperti itu alurnya. Kalau orang-orang sudah mulai bekerja lagi. Dan kalau orang-orang sudah punya duit lagi, ya, orang-orang sudah punya duit lagi, maka orang-orang akan belanja lagi. Ya, ekonomi mulai bergairah kembali. Itu yang sudah terjadi di tahun 2023 ini kan. Bahkan di tahun 2023 ini sudah banyak. Coba lihat saham pembangunan Jaya Ancol. Sahamnya naik, guys. Karena apa? Orang udah banyak yang pariwisata ke pembangunan Jaya Ancol tuh, ke Jakarta Utara. Gitu, guys. Orang udah punya banyak duit lagi. Nah, sekarang kita membicarakan di US nih. Ini kan alurnya kita sudah ngerti nih, ya kan? Orang-orang sudah belanja lagi, orang-orang sudah punya duit lagi. Lantas apa? Ya kita beli saham yang melakukan ekspor dan penjualan ke US. Gitu, guys. Makanya gue sudah sempat beli saham Wood. Waktu gue udah pernah bahas Wood ya. Gue udah beberapa kali bahas saham Wood gitu ya. Bahkan di kuartal 1 2023 gue udah juga buat videonya. Ini ya, lu boleh lihat pertumbuhan ekuitasnya, liabilitasnya, pendapatannya bagaimana. Ini gue bahas nih sekitar 2 bulan yang lalu. Dan sempat beli, ya kan? Dan sudah naik Wood juga walaupun belum naik tinggi. Tapi Wood adalah salah satu saham yang banyak melakukan penjualan ke US. Harapannya, ini harapan ya guys, karena kita sudah tahu alurnya, harapannya revenue dari Wood akan meningkat lagi. Untuk biaya ekspor ke sana sudah tidak tinggi lagi. Sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh saham Wood ini, oleh perusahaan Integra Indo Kabinet ini, bisa naik lagi. Selain saham Wood apa? Banyak yang FC, PNMP, terus kemudian tadi gue juga diskusi gitu ya sama teman gue ya, Kici ya kan. Cuman katanya kurang liquid ini ya. Artinya gini, kita sudah harus mulai berburu saham-saham yang penjualannya ke US. Itu guys, menyikapi adanya informasi inflasi di US turun. Jadi gitu guys ya. Ini gue bukan pom-pom ya guys ya, mentang-mentang gue udah beli saham Wood, gue bukannya pom-pom. Jadi ya keputusan investasi ada di tangan masing-masing lah. Tapi setidaknya gue memberikan gambaran bahwa kita sudah melalui fase ini loh. Dan kita sudah ada di fase di sini nih. Lu lihat di sekitar kita banyak perusahaan yang mulai naik gitu ya sahamnya. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan, Bang, bagaimana lu mengetahui kapan masuk suatu saham ini? Kan gue juga sudah buat di video sebelumnya ya, alasan gue masuk SMGR yaitu karena kenapa? Komoditas turun. SMGR itu kan semen. Dia butuh batu bara untuk biaya, untuk bahan bakar operasional. Bikin semen itu kan butuh dibakar guys, dan dia butuh batu bara. Kalau batu baranya tinggi, ya beban dari SMGR akan tinggi. Tapi kalau batu baranya sudah turun, maka bebannya juga akan turun. Makanya itu salah satu alasan gue beli SMGR. Di samping juga gue melihat banyak truk-truk yang sudah mulai membawa semen-semen banyak. Apakah SMGR doang? Enggak, INTP juga bagus. Jadi gitu guys ya. Ini kita ngobrol santai aja. Ini yang terjadi sekarang. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan lu juga bisa menemukan saham apa saja yang mulai menggeliat setelah adanya informasi bahwa inflasi di US turun. Ya itu aja guys. Semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat, ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.